Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentunya kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita masih dititipkan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa rasakan sampai hari ini. Yang Masya Allah nikmat yang paling utama dalam setiap harinya seharusnya kita syukuri adalah bagaimana Allah memberikan kita nikmat sehat. Karena dengan sehat kita bisa beraktivitas, dengan sehat kita bisa ibadah secara maksimal, sehat kita bisa silaturahmi, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Maka syukuri nikmat sehat dalam setiap hari-hari kita. Kemudian salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin kembali kita bertemu pada subuh hari ini yang seharusnya jadwal Ustaz Saiful Rahmat yang akan membahas tentang amalan ringan pahala besar Tapi kalau Allah beliau sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya. Siap nggak siap ya saya harus siap gitu ya. Kembali menggantikan siapapun asatis yang tidak bisa hadir di sini. Insyaallah kita akan menyambung materi sebelumnya tentang irama Quran. Namun sebelum itu Bapak Ibu izin kembali saya menyampaikan bahwa ada satu penelitian dan juga survei yang ternyata menghasilkan satu kesimpulan yang begitu mengkhawatirkan, di mana ada lembaga survei yang tentunya dilakukan beberapa lembaga yang menemukan hasil, dan ini belum dipublikasikan sebetulnya, terkait bagaimana umat muslim di Indonesia menghadapi Al-Quran. Lembaga survei tersebut menyebutkan bahwa di Indonesia ternyata semakin bertumbuh dan semakin berkembangnya pondok pesantren. Makin banyak pondok pesantren. Kemudian semakin bertumbuh dan semakin berkembangnya sekolah-sekolah swasta yang berlebar atau bernama Islam, itu pun dengan boarding school dan lain sebagainya. Banyak sekarang bertumbuh dan berkembang di Indonesia. Tapi ternyata semakin meningkat pula buta huruf Al-Quran di Indonesia. Ini kalau dilihat berarti berbanding terbalik dengan pertumbuhan sekolah Islam dan juga pondok pesantren, tapi semakin banyak pula yang buta huruf Al-Quran. Kalaulah kita melihat pada tahun 2023 kemarin sempat dilakukan survei pada bulan Mei kalau tidak salah, itu menunjukkan angka di 72, sekian persen, 73,25% umat muslim di Indonesia buta huruf Al-Quran. Nah, ini sangat disayangkan. Banyak sekali. Berarti kalau kita ambil sampel 1 juta, berarti hanya 26%-an berarti yang bisa membaca Al-Quran. Nah, dari 26% ini ternyata disaring lagi hanya sekitar 10% yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini sangat mengkhawatirkan lagi. Dari 10% hanya sekitar di bawah 5% yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan bisa memahami isi kandungannya.
Jadi makin sedikit dan makin sedikit lagi. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya kajian, banyaknya lembaga pendidikan dan lain sebagainya, ini menjadikan umat muslim di Indonesia lebih banyak lagi yang bisa membaca Al-Quran. Minimal bisa baca Quran. Artinya seorang muslim harusnya bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai lagi buta huruf Al-Quran. Padahal di Indonesia itu termasuk apa disebutnya ya? Termasuk yang paling banyak metode belajar Al-Quran. Banyak sekali. Kalau Bapak Ibu lihat ada metode apa misalnya yang paling kenal? Apa Bapak Ibu yang paling kenal biasanya? Iqra. Itu boleh ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Saya juga ngejamanin Iqra. Terus metode apa lagi? Ada yang pernah dengar atau pernah mengikuti atau alumninya? Nah, gitu. Ada apa lagi? Banyak Bapak Ibu. Waktu saya masih kuliah itu ada 40 lebih metode. Sekarang mungkin udah ratusan metode. Paling banyak di Jawa Timur untuk metode. Ada apa lagi? Metode Iqra misalnya. Terus metode Ummi. Nah, itu Ummi. Terus ada lagi? Minimal apa? Metode apa lagi? Apa? Ki Kiroati. Nah, ada betul. Iqra, Ummi, Kiroati, terus Tilawati. Nah, kan sekarang sudah banyak ya berkembang metode. Ada yang dulu lagi ada namanya metode Baghdadi. Mungkin pernah mengalami Bapak Ibu metode Baghdadi yang mengajarkan alif, ba, ta, sa, jim. Nah, itu metode Baghdadi mengenalkan. Kalau Iqra tidak akan ditemukan. Karena Iqra langsung a, ba, ta. Nah, gitu ya. Kalau Baghdadi masih alif, ba, ta, sa, jim. Nanti ada alif dua di atas, an dua di bawah, in, wah gitu ya. An, in, un. Nah, itu metode Baghdadi. Saya dulu ngalamin metode Baghdadi. Terus apa lagi? Iqra, tilawati, qiraati, ummi, Baghdadi, ada metode tahsin, ada fatakun. Aduh, masya Allah banyak sekarang itu. Bahkan metode yang dulunya masih sedikit dalam menghafal Quran, sekarang juga sudah banyak metode dalam menghafal Quran. Artinya fasilitas untuk mencapai gimana caranya kita bisa membaca Quran itu banyak. Nah, Masya Allah ya, fasilitasnya banyak. Tinggal perkaranya mau atau tidak mau. Dan kalau kita lihat kan dalam Al-Quran sudah ada ya, surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 22, 32, 40 ya. 17, 22, 32 dan 40, 4 ayat. Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Masya Allah. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Perkaranya fahal mim muddakir, mau atau tidak mau, itu saja. Jadi sebenarnya banyak ulama Quran di Indonesia sudah memfasilitasi terkait metode belajar Al-Quran. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, masuk kepada pembelajaran irama Quran. Ini juga sudah mulai banyak metode yang mengajarkan tentang irama Quran. Jadi kalau kita lihat tingkatannya sangat banyak. Kita belajar membaca Al-Quran. Ketika bacaannya sudah bagus, sudah lancar, apa sudah selesai? Belum ternyata. Masih ada proses selanjutnya. Kita akan belajar yang namanya tajwid. Kan baru lancar saja, kita belum belajar tajwidnya dengan baik dan benar. Kalau di Fathul Umma, Masya Allah, Alhamdulillah sudah belajar tajwid secara teori dan praktek. Nah, mudah-mudahan masih ingat apa yang namanya ahkamul huruf. Nanti ketemu dengan hukum nun sukun atau tanwin, di mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf misalnya hamzah, ha, ain, ha, wain, kha, itu masuk kepada apa Bapak Ibu? Hukum
izhar, gitu. Takut-takut jawab kan. Izhar, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Gitu kan. Kadang perkara ini masih belum selesai. Apa yang dibaca jelas? Setelah diketahui baru tahu ternyata yang dibaca jelas ada nun sukun atau tanwinnya. Itu yang dibaca jelas. Nanti ketemu lagi ro dan lam, berarti hukumnya menjadi idgham bila guna. Berarti dimasukkan nun sukun atau tanwin tanpa dengung. Kenapa bisa tanpa dengung? Karena sudah lumrahnya manusia mengucapkannya tanpa dengung. Kalau didengung justru menjadi sulit. Gitu. Jadi belajar tajwid itu ternyata memang lumrahnya demikian. Belum lagi kita masuk namanya makharijul huruf. Kita akan ketemu namanya huruf jim, itu keluar dari jim. Ada yang jim dari hidung. Jim dari tengah lidah dengan langit-langit atas. Masya Allah ya. Terus sin. Nah, ujung lidah dengan gigi seri bawah. Kenapa bisa demikian? Karena memang lumrahnya demikian. Manusia mengucapkannya demikian. Kalaulah kita rubah misalnya ujung lidah dengan langit-langit atas, maka huruf sinnya nggak akan keluar. Kalau Bapak Ibu coba nggak akan keluar huruf sin. Sa itu ujung lidah dengan gigi seri bawah. Tapi kalau ujung lidah dengan langit-langit atas bisa keluar sin. Itu nggak bisa. Sa. Makanya belajar Al-Quran itu sudah dimudahkan. Karena yang muncul terlebih dahulu adalah bacaan, baru setelahnya muncul teori tajwid. Orang bisa menulis teori tajwid karena adanya yang mencontohkan. Sekarang terbalik, orang semuanya mengikuti teori untuk bisa membaca. Itu kebalik berarti ya. Karena memang lumrahnya ternyata orang mengucapkannya demikian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir atau kesulitan dalam mengucapkan. Begitu ya. Ketika kita belajar tajwid, Masya Allah ya. Selesai belajar tajwid, apa sudah selesai? Belum. Ternyata masih ada lagi namanya menghafal. Masya Allah ya. Masuk lagi kepada hafalan Quran. Bapak Ibu sini alhamdulillah sudah menghafal Quran. Bentar lagi jadi hafiz-hafizah. Amin. Juz 30, Masya Allah ya. Yang penting ada angka 30-nya. Ya, juz 30, wisudawan juz 30. Masya Allah ya. Belum wisudawan 30 juz, belum, masih juz 30. Tapi alhamdulillah ya. Sekarang sudah sampai surah Al-Mutaffifin. Masya Allah, itu perjuangannya luar biasa buat sampai ke Al-Mutaffifin. Walaupun anaziyatnya lupa-lupa. Lupa lagi, sukanya gitu. Jadi perbanyaklah murojaah. Kuncinya simpel Bapak Ibu. Kalau pengen hafalan Qur'annya mungkin, banyak-banyak murojaah. Karena waktu dulu saya juga porsi menghafal itu kalau kita ambil waktu sholat bisa 5 kali ya. Maka porsinya 4:1. Maka 1 menghafal, 4-nya murojaah. Makanya ada istilah menghafal sekali, murojaah seumur hidup. Karena memang murojaah itu kuncinya. Kunci daripada hafalan Quran. Kemudian kalau kita tambah lagi maka 4:2 boleh. Dan waktu terbaik murojaah adalah saat kapan Bapak Ibu ada yang tahu? Waktu terbaik untuk murojaah, dan ini sudah sesuai dengan ilmu sains. Kapan itu waktunya? Saat kerja. Lumayan repot nih kalau saat kerja nih. Kapan waktu terbaik? Ada yang 1/3 malam, ada yang 1/2 malam, gitu. Tergantung bangun gitu. Kapan? Waktu terbaik murojaah adalah sebelum tidur sampai tertidur. Itu Ibu
Saya waktu di asrama dulu belum tahu ilmunya. Kenapa ustadz itu menyuruh kita atau guru-guru kita menyuruh untuk murojaah sebelum tidur, bahkan sampai tertidur. Ternyata menurut penelitian dan sesuai dengan ilmu sains yang saya baru dapatkan ketika kerja waktu ikut seminar, 2 hari, dan ternyata kondisi otak kita alfa dan theta itu waktu terbaik untuk menyerap ilmu. Alfa dan theta. Kapan itu? Alfa dan theta kondisi ada 2. Yang pertama saat otak kita rileks. Itu posisi terbaik buat menghafal. Kapan itu? Mangga, bebas. Bahkan rileks itu bisa diciptakan. Makanya dulu saya nggak tahu ya kenapa guru saya waktu itu menyuruh hafalkan ini, silakan keluar bebas. Jadi kita nggak melulu ngafalin di kelas, tidak. Jadi ngafalinnya keluar bebas. Nah itu untuk menciptakan otak kita rileks ternyata. Dan pesannya murojaah sebelum tidur. Itu pesannya. Itu kondisi alfa otak kita. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, waktu itu ada buktinya. Waktu saya selesai ikut seminar itu, dari coachnya itu menyampaikan bahwa kalau yang terbiasa bangun malam dengan alarm, gitu, atau bangun subuh dengan alarm, maka matikan alarmnya mulai sekarang. Itu kata beliau. Matikan alarmnya, kemudian sebelum tidur ucapkan pada otak kita atau diri kita sendiri pengen bangun jam berapa. Waktu itu saya coba dan betul, itulah canggihnya otak kita, dahsyatnya ciptaan Allah ya, masya Allah. Jadi ucapkan saja, tapi otak kita menerima bahasa yang mudah dimengerti. Jangan menggunakan bahasa yang sulit seperti misalnya 1/4, setengah, nah itu sulit. Jadi ucapkan secara betul, pengen bangun jam 4 tepat atau 4:00 atau bangun jam 4:30. Silahkan ucapkan terus di dalam diri kita atau perlu diucapkan dengan lisan kita. Maka dengan sendirinya bangun tanpa alarm. Nah itu pernah dicoba waktu itu. Nah waktu itu kita coba juga murojaah sebelum tidur sampai tertidur. Bahkan saat bangun ayat terakhir yang dibaca sampai tertidur masih tahu dan masih ingat. Nah itulah dahsyatnya. Jadi kalau Bapak pengen murojaahlah sebelum tidur. Nah, tapi makanya kan ada anjurannya, sunnahnya berwudu sebelum tidur. Masya Allah ya, wudu, baca Quran, murojaah, masya Allah. Besoknya wafat, masya Allah ya, wafat dalam keadaan berwudu dan selesai membaca Al-Quran. Waduh, indah sekali ya. Baik Bapak Ibu, selesai menghafal Quran, anggaplah kita selesai menghafal 30 juz, masya Allah ya, menghafal 30 juz. Waktu itu saya pernah dengar ada daurah, kemudian ada banyak lah dan lain sebagainya. Hafal sebulan 30 juz. Masya Allah, sebulan 30 juz. Ada juga yang hafal setengah bulan 30 juz. Masya Allah ya. Tapi selesainya dites nggak lancar. Iya, kebanyakan gitu. Setelah selesai ngapal sebulan 30 juz, dites ayat manapun gak lancar, gak bisa nyambung. Karena apa? Hanya setoran saja, tidak sampai menempel. Makanya ada kaidah dalam hafal Quran, ada 6 kaidahnya. Dan bahkan kaidah pertama itu adalah sedikitkan target menghafalmu. Itu kaidahnya. Jadi mempersedikit target menghafal itu sudah masuk dalam kaidah menghafal Quran. Jadi tidak perlu banyak, tapi sedikitkan saja targetnya. Tapi yang diperbanyak apa? Murojaahnya. Itu kaidah kedua aja. Baik, selesai kita menghafal Quran 30 juz misalnya, mungkin diulang-ulang gitu ya. Sehari bisa murojaah sampai 30 juz gitu ya. Karena sekali duduk 5 juz, 5 juz, 5 juz, nah, selesai 30 juz. Sudah selesai belum? Belajar lagi namanya irama Quran. Nah, yang hari ini kita laksanakan ya. Ada 7 irama Quran, belajar lagi tingkatannya dan lain sebagainya. Selesai, kita menguasai 7 irama. Sudah selesai belum? Ternyata ada lagi namanya ilmu nazam atau tilawatil Quran, yang mengiramakan Quran lebih tinggi lagi. Ketika ketemu bayati, makomnya ada sampai 8 dan lain sebagainya. Masya Allah ya, banyak lagi.
Atau sini sering menyebutnya dengan istilah qura. Apalagi qura, qira, terus qiraat ya istilahnya di sini. Yang baca dengan tingkatan tadi. Kemudian selesai belum? Belajar lagi namanya qiraah sab'ah gitu ya. Belajar lagi tingkatan bacaan, berbagai macam perbedaan bacaan dalam membaca Al-Quran. Ternyata yang kita ikut selama ini bukan itu satu-satunya, karena masih banyak lagi model yang lainnya. Kalau kita main keluar negeri misalnya lain sebagainya, akan ketemu berbagai macam model bacaan. Masya Allah ya. Yang hari ini kita ikutin imamnya namanya siapa Bapak Ibu? Sering diulang nih. Bacaan Al-Quran yang sering kita ikuti, nama imamnya siapa? As-Sudais katanya. As-Sudais mah Imam Masjidil Haram. Siapa Bapak Ibu? Imam Apes. Siapa imamnya? Ini kita ikutin sampai usia kita 50 tahun, 60 tahun nih kita ikutin bacaannya sampai hari ini, dan umum hampir di seluruh Indonesia, seluruh dunia umumnya mengikuti Imam Asim. Imam Asim riwayat Hafiz Thoriqah. Siapa Bapak Ibu Thoriqahnya? Syatibiyah. Itu minimal sampai situ. Imam Asim riwayat Hafiz Thoriqah Syatibiyah. Ini umum kita ikutin sampai hari ini. Yang sampai hari ini pun kita belum lancar ngikutinnya. Oh gitu ya. Ini baru satu, sedangkan masih ada 7 imam. Baru satu imam, satu riwayat. Sementara masih ada 7 imam, 14 riwayat. Masya Allah banyak ternyata. Yang selama ini kita ikutin saya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketemu nanti ghairil maghdubi alaihim ketemu lagi nanti. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya contoh. Banyak ya perbedaan bacaan. Bahkan Imam Asim riwayat Hafiz dengan riwayat satu lagi, masih satu imam, ada perbedaan dengan Syu'bah. Itu ada perbedaan lagi dalam membaca. Selesai belajar qiraat, sudah selesai belum? Masih lanjut lagi. Masya Allah. Ternyata ketika belajar Al-Quran tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai, karena banyak sekali. Maka harus tetap semangat dalam belajar Quran. Nah itu kuncinya. Ketika janjinya sudah dipermudah, jalannya, fasilitasnya sudah banyak, tinggal semangatin diri kita untuk terus belajar Al-Quran. Bahkan sampai hari ini guru-guru, masyayikh yang sudah bagus bacanya juga masih belajar Quran. Semuanya masih dalam proses belajar. Saya juga masih belajar. Sama, kita semuanya belajar. Karena tidak akan pernah selesai Bapak Ibu. Dalam sekali ilmu Al-Quran. Baik Bapak Ibu, memasuki irama Quran. Ternyata di Indonesia punya satu keunikan juga. Keunikannya adalah banyak di antara kita yang bisa menghafal apapun ketika ada iramanya. Wah, kebayang gak Bapak Ibu? Orang Indonesia ternyata bisa menghafal apapun ketika ada iramanya. Apapun itu. Bapak Ibu yang sampai hari ini tahu lagu Indonesia Raya? Nah, kan orang Indonesia, apalagi mau 17-an. Hafal liriknya? Oh, gimana buat liriknya? Nah, itu. Indonesia tanah airku. Nah, gitu kan. Kenapa harus pakai irama? Padahal saya tanya tadi kan hafal liriknya. Nah, gitu.
Nggak bisa ya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nggak hafal, bahkan lupa liriknya. Tapi ketika diiramakan, hafal. Bahkan harus pakai irama katanya. Kalau nggak pakai irama nggak ingat liriknya apa. Kan gitu. Jadi ternyata orang Indonesia itu mudah menghafal apapun ketika ada iramanya. Masya Allah ya. Nah, itu salah satu buktinya, simpel saja. Makanya hari ini masih mungkin dulu ini diajarkan itu irama apa namanya, balonku ada 5 gitu ya, rupa-rupa warnanya. Nah, itu kan juga ada iramanya. Sampai sekarang anak TK masih juga sama, nggak berubah. Nah gitu sampai hari ini. Bahkan topi saya bundar, bundar topi saya, nah gitu. Iramanya bahkan dihapus liriknya, iramanya masih ingat. Nah gitu ya. Berarti penting irama itu. Nah, ketika membaca Al-Quran pun sama. Ternyata ada irama dalam membaca Al-Quran. Saya pernah temukan, Bapak Ibu pernah berhadapan dengan salah satu ustadz ya di daerah Jawa. Waktu itu ikut lomba saya lupa itu. Judulnya Olimpiade tingkat ASEAN waktu itu. Tingkat ASEAN, Masya Allah ya, di Bandung, di Spot Jabar waktu itu. Saya kebetulan menjadi juri waktu itu. Ada salah satu peserta yang tidak mau mengiramakan dalam membaca Al-Quran. Tidak mau, karena tidak boleh katanya. Tapi ketika baca pakai irama tetap. Coba Bapak Ibu baca Quran tanpa irama seperti apa? Coba contohkan. Nah, nggak bisa. Karena menurut saya juga setiap suara yang muncul sudah menjadi satu irama. Ketika ada nada naik turun, itu juga jadinya irama. Gak bisa kita baca misalnya Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Irama bukan? Irama sebetulnya. Dan sama, cuma iramanya lempeng. Itu, lurus. Itu sebetulnya. Jadi baca tanpa irama ya gimana? Nah, gitu kan. Jadi ujungnya tetap ketika membaca Quran juga dengan irama. Irama juga yang masyhur, tidak sembarangan. Nah, itu tetap ada koridornya, dibatasi. Makanya sempat viral waktu itu ya, di tahun 2005 atau 2006 waktu itu. Ada salah satu qori yang membaca Al-Quran dengan, mohon maaf, dengan langgam Jawa. Ada waktu di kementerian di istana presiden. Saya lupa tahunnya, 2005 2006. Diundang terus live di TV dengan langgam Jawa. Wah, selesai acaranya langsung banyak pro kontra. Banyak sekali. Bahkan mufti Mesir dari daerah Timur Tengah juga mengeluarkan komentar terkait mengiramakan Al-Quran. Boleh mengirama Quran, tapi ada batasannya, tidak dibebaskan. Maka gunakan irama yang masyhur saja. Kalau seandainya kita menggunakan irama-irama lokal, irama tradisional daerah misalnya, seperti mengolok-olok Al-Quran. Nah ini khawatirnya. Jadi gunakan irama yang masyhur. Ada berapa tadi? Irama Quran Bapak Ibu masih ingat ada berapa? 7. Apa saja? Ros, Sikah, Bayati, Sobah, Nahawan, Hijaz, Jiharkah. Tuh 7. Singkatannya apa? Nah, kalau singkatannya mah cepat. Rosi, Basona, Hiji. Nah, gitu ya. Rosikah, Bayati, Sobah, Nahawan, Hijaz, Jiharkah. Ini 7 irama. Bahkan irama ke-8 pun tidak dimunculkan, karena seringnya dipakai untuk qasidah. Jadi tidak dimunculkan iramanya. Tapi di Indonesia muncul tetap irama ke-8. Nah, ini dasarnya orang Indonesia, unik dari Indonesia. Irama ke-8 muncul. Nah, itulah irama Nusantara kemarin. Nah, itu muncul. Sampai hari ini masih ada ternyata. A'udzu billahi minasy syaiton. Muncul sampai hari ini. Belum selesai ternyata. Nah, ini irama Nusantara, insyaallah. Yang enggak ketemu di luar Indonesia. Insyaallah ya. Jadi mulai digantilah iramanya. Walaupun ada iramanya tapi diganti ros misalnya.
Ros masih masuk karena setiap basicnya setiap yang panjang diayunkan. A'udzu billahi minasy syaitan. Nah, masih masuk sebetulnya, hampir sama. Nah, jadi mulai dipindahkan. Nah, ini irama ros. Baik, Bapak Ibu, kembali pada irama yang kita pelajari. Nama iramanya apa? Bayati. Bayati apa? Kurdi atau Husaini. Ada yang menyebutnya Kurdi, ada yang menyebutnya Husaini. Dua-duanya boleh. Silakan. Enggak perlu bertengkar. Gitu ya. Sama iramanya. Masih ingat baitnya? Masih. Baik, kita mulai baitnya dulu. 1 2 3. Masya Allah. Kalau bareng-bareng tuh enak kok. Jadi nyampur suara satu, suara dua, fales, sumbang, nyampur tuh. Yang sumbang katanya. Baik ya, agak ditambah powernya. Bayar, nah segitu ya. Oke, cocok ya, masuk. Bayar, masuk, masuk. Kalau bapak-bapak mah sama kita mah sama tipenya. Yang perempuan yang agak beda. Bayar, oke sama. Bayati pertama naik, bayati kedua datang, bayati ketiga turun. Ya, kita mulai 1 2. Bayat. Masya Allah. Supaya nggak lupa ya, irama bayati kurdi itu basicnya, dasarnya. Sekarang kita pindah dulu ke Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mulai 1 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim. Masya Allah, itu irama bayati kurdi yang dasar. Kemarin juga sudah belajar yang variasi tingkat 1. Masih ingat baitnya? Yang ditingkat. Yang tiga tingkatannya. Lupa. Coba dulu ya. Yang variasi model 1 ya. Coba baitnya dulu. 1 2 3. Tiga. Aduh, lupa ya. Kita ulang lagi. Bayati pertama naik. Kan 3. Naik. Begitu ya. Ulang lagi ya. Bayati pertama naik, bayati kedua datang, bayati ketiga turun.
itu kan yang variasi model 1 ya. Naik bayati kedua datang. Nah, gitu kan kemarin ya. Datang bayati ketiga turun. Nah, ulangi baitnya 1 2 3. Bayati pertama Masya Allah. Masuk ke ayatnya bisa Bapak Ibu? Al-Fatihah lagi lah biar gampang ya. Masuk ke ayatnya. Alhamdulillah. 1 2. Iya, itu ya betul. Walaupun tadi ada yang geol-geol kepalanya, mangga lah silakan. Biar mudah ya. Apa naik-naik gitu, mangga gitu ya. Tapi tadi ya, alaihim ya. Tidak alaihim gitu. Kan gak panjang Bapak Ibu ya. Nah, ini catatan. Jadi jangan sampai irama merubah tajwid, tapi irama mengikuti tajwid. Kan kayak kemarin kan, qul huwallahu ahad. Kan itu waktu pertemuan kemarin. Ahad, enak memang panjang, tapi kan nggak boleh. Jadi baitnya dirubah. Bayati pertama naik, kan selesai. Qul huwallahu ahad, selesai. Kan kalau ketemu yang al-asr kan susah nanti. Wal asr kan panjang. Ya, jadi pendek tetap pendek. Tadi alaihim juga sama. Alaihim selesai. Tidak perlu 3 tingkatan himnya, cukup 1. Baik, selesai yang kemarin ya. Masih yang bait yang variasi model 1. Kemudian kita juga sudah belajar yang variasi tingkatan atas ya. Sudah kemarin ya pada surah At-Tin. Ada yang masih ingat iramanya? At-Tin. Oh, tambah lupa ini kayaknya. Kemarin kan diperhalus, variasinya masih model 1, diperhalus dan ditambah. Wattini zaitun. Tidak lagi wazaitu, tidak lagi 3. Wattini zaitun. Itu yang tadi. Nah, tapi kan diperhalus, jadi gelombang. Wattini wazzaitun. Nah, jadi gelombang ya. Jadi lagi tingkatan 3. Nah, gitu. Jadi diperhalus. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Nah, itu yang kemarin kan? Tidak lagi pakai yang tingkatan gitu, tapi diperhalus. Wahadal. Nah, ini dilengkung. Wahadal baladil amin. Diperhalus kan? Wahadal, itu naiknya. Wahadal baladil.
Nah itu, Masya Allah ya. Dari watin, 1, 2. Watini waz. Wah, sekali lagi, ini walaupun udah halus semua, Pak. Saking halusnya pelan-pelan suara gitu. Belum kopi ini. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Nah, itu yang ninnya dapatkan. Wa turi sinin. Nah, itu. Wa turi sinin. Wa hadzal, walaupun nadanya turun tapi ada naiknya. Nah, ini udah kompleks ya untuk variasinya. Wa hadzal baladil amin. Amin. Baik ya. Sekali lagi watin, 1, 2. Wattini wa turi sin. Nah, sekali lagi ya. Wattini was, itu persiapan. Watti udah mulai naik. Wattini wazzai. Nah, itu persiapan untuk naik lagi. Jadi zai itu diturun lagi sedikit. Wattini wazzaitun. Coba 1, 2. Sekali lagi ya. Wattini waz. Yo, 1, 2. Wa turi sinin. Sekali lagi. Wa turi sin. Nah, itu siapnya ya. Wa turi sin. Wa turi sinin. Wih, Masya Allah, ada yang dapat sebelah sini ya. Nggak tahu siapa, sebelah kiri nih kedengarannya. Oh, sini. Ya, watu ya, bukan watu. Kalau wat itu wati, itu tasdid. Tapi watu tidak ada. Waturi sinin. Silakan. Oh, udah nambah belah sini dapat ini ya. Ah, ini belum. Coba sekali lagi ya, belum kedengaran suaranya. Yuk, 1, 2, 3. Watu. Ah, masih gelap, masih gelap. Belum kedengaran. Hah? Terlalu rendah. Oh iya. Wati, cukup. Wati segitu kan? Ah, laki-laki segitu. Watini was, perempuannya watini was zaitun. Nah, segitu kan? Waturi sinin. Ah, segitu. Sekali lagi ya. Watini was zaitun. Waturi sinin. Silakan. Masya Allah. Wahadal, walaupun turun tapi ada naiknya. Wahadal. Nah, itu cukup lurus tapi lengkungkan. Nah, gitu. Wahadal baladil amin.
Sekali lagi, 1, 2. Wahai. Masya Allah ya. Indah dah dengarnya ya. Dari watin sampai wahadzal ya. 1, 2, 3. Wattini was. Masya Allah. Ini yang keduanya enak banget ya. Waturi sinin. Oh, itu kalau dapat tuh Masya Allah ya. Waturi sinin. Waturi sinin. Masya Allah ya. Baik, sekali lagi baru kita lanjut nanti. 1, 2. Wattini was. Maka lakot balik lagi pola. Itu walaupun kasar itu berarti pola berapa? Pola 1, 2, 3. Lakot pola 1. Kan tadi udah 1, 2, 3. Berarti lakot balik lagi pola 1. Walaupun nanti variasinya berbeda dengan watin. Karena kita sudah belajar ya tingkatan mahir. Masya Allah, tingkatan mahir ini. Tadi yang pertama sudah wattini wazzaitun. Maka lakotnya laqad khalaqnal insana. Ingat kemarin yang callback nada ya, masih ingat ya? Laqad khalaqnal insana. Nah, itu kan titik baliknya. Laqad khalaqnal insana. Nah, fi-nya gimana? Kemarin naik, fi-nya naik. Laqad khalaqnal insana fi. Wah, itu tuh lumayan ya. Fi naik kemudian turunkan. Wayana apa? Ini mah tingkatan mahir soalnya. Agak dihaluskan lah tenggorokannya ya. Sering-sering diurut juga supaya lembek ya. Laqad khalaqnal insana fi wimnya enggak sama lagi dengan atin tadi. Fi ahsani taqwim. Itu kan variasi ini, jadi harus berbeda. Nah, walaupun sama-sama naik. Taqwim. Nah, ulangi lagi ya. Laqad khalaqnal Nah, itu titik baliknya ya. Laqad khalaqnal insana. Sampai situ dulu. Supaya enggak lupa ya. Laqad khalaqnal insana. Coba 1, 2. Sampai sah dulu. Tenang. Laqad khalaqnal insana. Sekali lagi 1, 2. Masya Allah, bapak udah dapat nih. Ibu-ibu coba, ibu-ibu aja. 1, 2. Sa-nya nggak bareng ini, ada sa gitu, nggak sama. Agak sedikit ditahan in-nya. Laqad khalaqnal insana. Nah, turunkan dulu. Laqad khalaqnal insana. Coba ibu-ibu, 1, 2.
Ha, laqad khalaqnal insana. Satu, dua. Nah itu, baik. Bapak-bapak semuanya, semua ya. Satu, dua. Masya Allah, ini kompak bapaknya ya. Laqad khalaqnal insana. Lagi, satu, dua. Okey. Nafi. Wah, itu udah agak dapat dah. Nafi. Ya, kalau di ibarat tangga Nafi. Naik, turunkan lagi. Nafi. Coba, Nafi saja. Satu, dua. Sekali lagi. Nafi. Ya, Nafi ya, bukan Napi. Napi beda lagi. Narapidana gitu. Memang Nafi. Nafi. Tuh, bawa bapak dulu. Satu, dua. Tuh, ibu-ibu. Satu, dua. Nafi. Bu, kepalanya betul. Makin gerak makin turun. Tuh, Nafi. Satu, dua. Nah, kita gabungkan. Laqad khalaqnal insana fi. Satu, dua. Masya Allah. Sekali lagi, satu, dua. Laqad khalaqnal. Masya Allah. Bu bapak semuanya, satu, dua. Masya Allah. Ibu-ibu, satu, dua. Boleh ya. Boleh bervariasi juga. Nabi. Boleh. Yang penting sama ujungnya. Baik, kita lanjut. Nafi ahsani taqwim. Satu, dua. Nafi ahsani taqwim. Nah itu. Wim. Baik, sekali lagi ya. Nafi ahsani taqwim. Satu, dua. Boleh taqwim. Boleh gitu. Walaupun tidak bisa di apa sih gelalak, apa sih bahasanya gitu. Dicengkokkan gitu ya. Tapi bisa digelombangkan boleh. Nafi ahsani taqwim. Boleh segitu. Taqwim. Gampang ya. Taqwim. Itu agak sulit mungkin ya. Tapi digelombangkan saja. Taqwim. Nafi. Yuk, satu, dua. Masya Allah. Ibu-ibu.
Masya Allah. Bapa. Baik, sekarang kita gabung ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 1, 2. Masya Allah ya. Ada yang mau coba? Boleh. Dari watin ya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana. Ada yang mencoba Bapak Ibu? Boleh. Oh, mic-nya sudah siap. Ini kalau Bapak harusnya wajib satu-satu nih. Karena calon-calon imam ini. Waduh, mic-nya mati kan? Wah, itu. والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Masya Allah. Lupa lagi lakotnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Lupa lagi. Fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu Masya Allah ya. Nah, tinggal diperbaiki sedikit. Waktu di sini, langsung sini ya. Tidak sini. Nah, si-nya kepanjangan ya. Baik, mangga siapa? Wah, Pak Fahmi, mangga. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم لقد خلقنا الإنسان في Ya betul. Habis nafas. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Masya Allah ya. Wah, sudah dapat itu iramaknya ya. Ada lagi? Ibu-ibu mau? Boleh, boleh. Oh, ada apa lagi? Boleh, boleh. Coba aja, Pak. Ini kalau jadi imam nanti dikoreksi sama irama-iramanya jadi. Masya Allah. Nanti iramanya masuk dulu deh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Oh dah selesai. Masya Allah. Ada versi bass ni. Watini wal. Masya Allah. Ada lagi ibu dah? Enggak ada. Oh enggak. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mangga Bapak Ibu nanti tinggal di ulang-ulang lagi. Nah ini enak. Kalau sebenarnya atin selesai, ada jadi imam, nah itu tadi ya. Dikoreksi ayat sama irama-iramanya kayaknya dikoreksi ya. Karena sudah hafal semua iramanya. Baik, sebelum kita tutup kembali diulang lagi. Watin sampai takwin. Kita ulang 1, 2. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Terakhirnya lupa ya. Laqad khalaqnal insana fi, habiskan, ahsani taqwim. Laqad 1, 2. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dan bisa bermanfaat, silakan diulang-ulang lagi, kembali didengar dan dipraktekkan. Dan tutup dengan hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.